Peristiwa 30 September 1965 atau yang dikenal sebagai G30 SPKI merupakan salah satu titik balik penting dalam sejarah Indonesia. Peristiwa ini tidak hanya sekedar aksi penculikan dan pembunuhan 7 perwira tertinggi TNI Angkatan Darat, tetapi juga menjadi awal dari perubahan besar dalam politik nasional, dinamika kekuasaan, serta kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Hingga saat ini, peristiwa ini masih dipelajari dan diperdebatkan karena kompleksitas latar belakangnya serta keragaman interpretasi mengenai siapa yang harus bertanggung jawab atau apa motif sebenarnya dari gerakan tersebut. Untuk memahami G30S secara utuh, penting untuk melihat dari konteks politik, ekonomi, militer, dan internasional yang mengelilingi Indonesia pada masa itu. Pada awal tahun 1960, Indonesia berada dalam masa ketidakstabilan politik yang sangat tinggi. Presiden Soekarno sedang berupaya menjaga keseimbangan antara ketiga kekuatan besar dalam politik nasional, yaitu kaum nasionalis, politik agama, dan kelompok komunis, yang kemudian disatukan dalam konsep Nasakom. Sementara itu, Partai Komunis Indonesia atau disebut PKI tumbuh menjadi salah satu partai komunis terbesar di dunia dengan jutaan anggota dan simpatisan. PKI memiliki organisasi massa yang sangat kuat di sektor buruh, petani, perempuan, dan pemuda, yang membuatnya memiliki pengaruh signifikan dalam politik nasional. Namun, kebangkitan PKI juga menimbulkan kekhawatiran, terutama bagi TNI Angkatan Darat yang secara ideologis menolak komunisme. Ketegangan ini semakin diperparahkan oleh situasi ekonomi Indonesia yang semakin memburuk. Inflasi yang menjolak tinggi, stagnasi yang pembangunan, dan krisis pangan membuat kondisi masyarakat semakin tidak stabil. Konflik internal di Indonesia saat itu tidak dapat dilepaskan dari konteks Perang Dingin. Amerika Serikat dan negara-negara barat mendukung gerakan anti-komunis di seluruh dunia. Sementara Uni Soviet dan Tiongkok mendukung perkembangan gerakan komunis. Indonesia berada di tengah pusaran persaingan global ini. Kedekatan Soekarno dengan Tiongkok serta dukungan terhadap gerakan-gerakan anti-barat membuat Indonesia mendapat tekanan dari negara-negara barat. Pada saat yang sama, hubungan internal antara PKI dan TNI AD semakin memburuk. Kedua kekuatan ini saling mencurigai satu sama lain dan memiliki visi berbeda tentang arah masa depan Indonesia. Banyak sejarawan berpendapat bahwa ketegangan politik dan ideologi inilah yang menjadi salah satu faktor penting munculnya peristiwa G30OS. Peristiwa 30 SPKI ini dimulai pada malam 30 September 1965 ketika sekelompok pasukan menculik 7 perwira tinggi TNI AD. Mereka yang diculik kemudian ditemukan tewas di lubang buaya. Kelompok gerakan 30 September menguasai beberapa titik strategis di Jakarta seperti gedung RRI untuk mengumumkan berdirinya Dewan Revolusi. Mereka mengklaim bahwa tindakan ini dilakukan untuk mencegah adanya kudeta oleh para jenderal. Namun, aksi ini justru menciptakan kekacauan dan membuat pemerintah kehilangan kestabilannya. Mayor Jenderal Soeharto, yang saat itu menjabat sebagai Panglima Kostrat, mengambil alih komando dan bergerak cepat untuk memulihkan keadaan. Dalam waktu singkat, pasukan 30 SPKI ini berhasil dikalahkan dan kontrol atas Jakarta kembali kepada TNI AD. Versi resmi pemerintahan Orde Baru menyatakan bahwa PKI adalah dalang utama gerakan tersebut. Namun, seiring berkembangnya penelitian sejarah, banyak sejarawan mulai menyatakan bahwa peristiwa G30S jauh lebih kompleks dan tidak dapat dijelaskan dengan satu pihak sebagai penyebab tunggal. Penelitian menunjukkan adanya konflik internal dalam Angkatan Darat seperti persaingan antara kelompok jenderal serta kemungkinan adanya peran intelijen asing yang memanfaatkan ketegangan politik di Indonesia saat itu. Beberapa sejarawan mengajukan teori bahwa gerakan ini mungkin merupakan hasil benturan kepentingan politik internal, bukan semata-mata upaya kudeta PKI. Narasi ini menunjukkan bahwa G30S merupakan peristiwa dengan banyak faktor penyebab yang saling berkaitan dan sulit ditafsirkan secara sederhana. Dampak dari peristiwa G30S sangat besar, terutama dalam bidang sosial dan kemanusiaan. Setelah gerakan tersebut ditumpas, muncul gelombang penangkapan massal terhadap orang-orang yang dituduh terkait PKI.
Di banyak daerah terjadi kekerasan massal yang menelan banyak korban jiwa. Banyak orang dipenjara tanpa proses hukum yang jelas. Keluarga mereka menghadapi stigma sosial dan mengalami diskriminasi dalam waktu sangat lama. Para ahli sejarah menyebut periode pasca G30S sebagai salah satu tragedi kemanusiaan terbesar dalam sejarah Indonesia, karena banyaknya korban yang jatuh dan dampak psikologis yang berlangsung beberapa generasi. Selain itu, peristiwa G30S mengubah arah politik Indonesia secara drastis. Kekuasaan Soekarno semakin melemah, terutama setelah ia dianggap gagal mengendalikan situasi. Pada tahun 1966, Soeharto mendapatkan mandat melalui Surat Perintah 11 Maret Super Semar yang memberi wewenang padanya untuk mengambil keputusan demi keamanan negara. Dalam proses bertahap, Soeharto akhirnya menggantikan Soekarno dan menjadi presiden pada tahun 1968. Dengan naiknya Soeharto, Orde Baru lahir sebagai rezim yang mengutamakan stabilitas politik, pembangunan ekonomi, dan penertiban terhadap ideologi yang dianggap bertentangan, terutama komunisme. Narasi mengenai G30S kemudian dikuatkan melalui kurikulum pendidikan, film propaganda, dan wacana politik yang disebarkan selama lebih dari 3 dekade. Hingga kini, G30S tetap menjadi peristiwa yang penuh debat. Banyak dokumen internasional baru yang dibuka kepada publik memberikan perspektif tambahan tentang konteks geopolitik yang mempengaruhi Indonesia saat itu. Dengan pendekatan historiografi modern, G30S tidak lagi dipandang hanya sebagai upaya pemberontakan satu pihak, melainkan sebagai peristiwa yang lahir dari kompleksitas konflik politik, pertarungan ideologi, intervensi global, dan kondisi domestik yang tidak stabil. Pelajaran penting dari peristiwa ini adalah pentingnya menjaga kestabilan politik melalui dialog, perlunya sistem hukum yang adil, serta pentingnya menghormati hak asasi manusia agar tragedi serupa tidak terulang. G30S bukan sekedar catatan sejarah, tetapi peringatan tentang betapa rapuhnya sebuah negara ketika konflik internal dan eksternal bertemu dalam satu titik kritis.